Dit is mijn oma, oma Boele. Mijn oma komt uit Padang. En we gaan een interview met oma houden. En oma gaat in Padangs een aantal woordjes vertellen, een aantal zinnen. En iets over haarzelf vertellen, over ons vertellen in het Padangs. Dus hoop dat jullie het leuk vinden. Saya Ambo, Benik. Ambo ya. Neneknya Roy. Awak asalnya lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari Padang Panjang, awak ke Jakarta. Sesudah perang, awak ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kami dimasukkan ke tempat anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu artinya indah ada orang gaib. Orang gaib itu bapak ibu lah ndak ada lah. Sesudah awak berumur 18 tahun, awak kerajo jauh orang dokter menjaga anak menjadi juru rawat. Sesudah itu kenalkan dengan bapaknya anak-anakku. Awak kawin jonyo dapat anak 9. Dari 9 itu 2 landa ado lah meninggal. Cuman nya berkeluarga sadonyo kecuali enam bungsu. Sesudah itu awak bicara ya paknya berangkatlah awak ke Belando iko. Sampai di Belando anakku satu-satu datang. Dek lantaran piti ndak ada. Tapi dari 9 anak tu 7 nan kemari. Nan 2 tinggal di sinan karenanya lah kawin jurang awak juo. Beranaklah di sinan. Anak-anak di siko kawin beranak pulo. Kini ko awak lah gae. Anak-anak lah tuo juo. Lah bercucu, lah berbuyut. Cuman dari anak awak nan 9 itu 2 lah ndak ada. Biarpun nyo berkeluarga, cuman anak-anaknya kini ko juga lah kawin sadonyo. Nan duduk sebelah awakku adalah cucu awak. Dat is Sumaterans. Terwijl Maleis is anders. Als ik Maleis praat, dan zal ik zeggen, yang duduk sebelah saya adalah cucu saya. Dat is Maleis. Maar Padangs, dat is niet saya, maar je zegt awak. Ambo. Ambo de Benik. Awak is eigenlijk meer wij. Wij. Weet je? Dus, zodoende. Nah, nang kini ko awak di siko lagay terima pensiun, terima piti dari peperangan dahulu. Kini ko awak sanang di siko lah. Apa lah? Lah bercucu, lah berbuyut. Lah gadang lah keluarga awak kini ko. Terus? Waarom spreekt u nog zo goed Padangs? Awak iko masih pandai bahasa Padang ko. Dek lantaran awak acok ke Jakarta balik ke tempat anak-anak ko. Orang-orang sinan tahu awak pandai begecek cara Padang. Jadi mengecek cara Padang jo awak. Bahasa Indonesia masih lancar juga. Kini ko umur awak ko lagay, awak lah 87. Tapi otak masih berjalan. Tiap tahun awak ke Indonesia untuk mencari anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut. Atau baalai. Awak seorang. Anak lah keluar sadonyo, lah kawin sadonyo, lah punya rumah tangga sadonyo. Jadi awak ko agunonya baduduk saya di rumah. Tentu awak pergi belayar lah ke Indonesia. Piti ada. Tiap tahun awak mencari sinan. Tiap tahun anak-anak berlahir di sinan. Umur awak ko sebenarnya lah gae. Cuman otak masih berpikir jo, masih bisa, masih pandai awak mengecek, mengerti orang-orang, berpikir. Dek lantaran awak berteka-teki. Teka-teki itu membersihkan otak, mengerjakan otak, supaya nyo bekerajo. Untung awak sehat kok. Kalau ndak sehat, ndak pandai awak ke Indonesia lah itu.
Kalau awak ke Indonesia, ke Jakarta itu, awak orang Padang. Asal dari Padang, bukan orang Padang. Asal dari Padang. Jadi, awakku senang memakan durian. Durian tuh baunya minta Allah. Minta ampun awak. Tapi lamanya minta ampun juga. Orang tuh kalau makan itu, berbaunya sampai ke surga. Tapi durian itu asal awak ke Indonesia, nomor satu nan awak cari adalah durian. Biarpun awak lah lama di Belanda iko, tapi selera tu selera Padang. Kantang dak nio, nasi mesti ada, dengan sambal ada, dengan rendang, ayam balado, dendeng balado. Padang. Itu masakan Padang. Kalau Belanda kok kantang jo kantang lah. Pusing awak. Rasa awak makan tapuang. It's not a big meal eat. Oke. Jadi tuh tiap hari, hampir tiap hari awak memakan nasi. Nggak kantang doh. Sekali sebulan, 2 kali sebulan kantang. Terus sudah tuh nasi. Pakai balado, pakai kalio, pakai randang. Masakan awak lah. Cucu awak ko taraga mendapatkan caranya membuat randang. Awak dapat iko membuat randang itu dari neneknya bekas laki awak dahulu orang Padang. Jadi kini ko masih awak pandai membuat rendang secara orang Padang. Anan cucu awak nan duduk sebelah awak ko teragak membuat rendang caro Padang. Ndak rendang secara Belanda lah, mesti nang padeh. Nan mantu cucu, bini cucu nan duduk sebelah awak ko teragak membuat seroman awak. Jadi kini ko awak memberi apa namanya itu? Resep Resep ya. enggak memberi keterangan kenyo baacaroknya membuat randang iko lah pandainya seketek jadi kini ko nyemuk namuah seroman awak iko mudah-mudahan jadilah. Kalau rendang iko adalah keturunan dari nenek moyang asal dari Padang Panjang. Dari nenek moyang tuh ke awak, dari awak ke anak, dari anak ke cucu. Dengan sendirinya kan, dek lantarannya taraga makan rendang, nyo mencoba untuk membuat rendang, tapi ndak secara awak doh, ndak padeh bana seroman Padang punya. Ambo, orang, pemirsa orang Padang apa orang Padang, Bayi orang Padang. nih, Nih, orang Belgia, nih, Itali. ya, Itali. Ambo, orang keturunan Itali. Ambo, Ambo keturunan Itali. ya. Nan duduk sebelah awak siko adalah cucu di awak. Dahulunya bandelnya minta ampun. Namanya meloncek dari jendela ke bawah. Kalau ndak ditahan jomandenya, matinya. Adik Sari itu datang ke rumah awak. Nang kunci mobil awak tuh dibawanya pulang. Awak kalang kibut mencari kuncinya. Di mah ditampeinyo. Sesudah tuh mandenya bawa ke awak. Untunglah, kalau ndak bisa awak menjalankan mobil tuh. Tapi kini kok lah alimnya yang menjadi pastor di agama Pantekosta. Kata?
Evangelisch Pantecosta. Pantecosta. Ja. Evangeli itu Pinkster tuh. Hmm. Pantecosta. Yang jadi pendeta kini ko. Alim. Dus van bandiet naar pastoor. Tadinya bandit, kini pastor. Nah, itulah hidup orang tuh ndak bisa ditentukan. Naik kereta Ya. itu Ja, ik weet dat niet. Ja, mama. siapa Ja, ndak turut ja. ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku, kita naik. Ana weet ik niet meer hoor. Zing itu van naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja Banyak pohon kelapa. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon kelapa cemara. Ini kelapa sama cemara. Dus dat betekent dat je naar de bergen gaan, weet je. Dus een beetje op een tournee naar de bergen gaan. Naik puncak gunung. Dus naar de top van de berg, weet je. Okay. En dan links en rechts zijn allemaal van die dennenbomen, weet je. En ken je van potong bebek angsa? Masak di kuali. Ah ja, die leert mama ons ook, ja. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Dorong ke kiri, dorong ke kanan. Tral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 a. Dorong ke kiri, dorong ke kanan. Tralalalalalalala. Saya ini orang Indo. Indo artinya Belanda campur sama orang Indonesia. Itulah kita keturunan Indo ini. Nenek moyang kita kawin sama orang Indonesia. Itulah tentara-tentara Belanda dulu kawin sama orang Indonesia. Dapat anak. Ada juga yang orang Portugal, ada juga orang Inggris, ada Belanda, ada Jerman. Jadi Indo itu artinya campuran segala macam warga negara. Nah, itu kawin sama Indonesia dapat. Asalnya kita ini keturunan segala macam, gado-gado lah. Gado-gado lah. Artinya gado-gado tuh campur. Jadi kita orang Indo ini ada yang banyak ke Indonesia, ada yang banyak ke Eropa. Kalau saya ini banyak ke Eropa karena nenek moyang saya asalnya dari Den Haag, Totok bener. Nah, tapi keturunan kita ini udah campur. Nah, itulah artinya Indo. Campur Melayu, Belanda, Jerman, Inggris, Portugis. Gado-gado lah. Nah, itu Indo. Ini kita pengen tahu Mami dulu waktu masih kecil gimana waktu masih kecil? Kayak laki-laki. Bandel ya? Bandel nggak bandel bener, tapi sering kayak laki-laki, naik pohon, masuk hutan, tembakin babi, ketepelin anjing, semacam kayak laki-laki lah bandel. Cerita Tapi Mami. nggak bandel kurang ajar. Kita lagi berburu, sebetulnya berburu burung atau kelinci-kelinci dalam hutan. Datanglah babi celeng, ditembakin sama kakak saya sama peluru besi. Jadi kita diuber sama babi. Nah, kita buru-buru naik pohon. Akhirnya kakak gue nggak bisa naik pohon, terpaksa kita geret dia ke atas. Dia nggak bisa manjat pohon. Aku memang kampiun, naik pohon nomor 1. Oke, cerita lagi soal waktu Mami masih kecil, kan tinggal di hutan. Cerita soal ular itu yang ditembak sama Opa. Oh, waktu itu kita lagi main di bawah pohon asem. Pohon asem, kita taruh tikar. Adik saya lagi duduk-duduk, nyanyi-nyanyi,
Udah gitu, saya datang lihat ada piton dari atas turun ke bawah. Kita teriak, papi ada piton. Nah, papa saya keluar dengan dia punya senjata, dia tembak kepala piton itu. Ya piton itu jatuh. Adik saya mau lari, jatuh juga. Terpotong dia punya kaki sama seng itu. Seng is van het dak. Seng. Die zink. Ja. Oké, ja. Dus tante Erika wou weglopen. Gesneden. Is er gesneden. Ah, Dus oké, dus ja. we moesten naar het ziekenhuis. Jadi itu papa buru-buru bunuh tuh piton. Nah, lantas adik dibawa ke rumah sakit, dijahitlah di sana. Tapi piton itu kita ambil, buntungin kepalanya, udah gitu kulitnya dikupas, dagingnya dimasak, kita makan daging piton. Rasanya kayak apa? Rasanya kayak ayam. Aan het skip. Je weet niet geloven, maar pitonvlees was lekker hoor. Nah, Oma heeft er zo'n soort Clio van gemaakt, weet je. Nah, tapi biarpun bagaimana, daging ular juga enak. Kayak daging ayam rasanya. Cerita lagi soal waktu macan itu. Yang mami lagi baca buku. Oh ya, nah lagi belajar. Malam-malam kita kan selalunya mesti belajar dari sekolah. Yang kata-kata bahasa Belanda, kata-kata bahasa Inggris. Jadi saya duduk di jendela yang dibuka malam-malam. Udah gitu, saya lihat di bawah ada macan. Kelihatan dia punya mata. Matanya kilat-kilat gitu. Mami bilang, papi ada macan. Terus papi bilang, diam, duduk, jangan lari. Papi ambil dia punya senapan, dia tembak tuh macan. Macan tuh loncat, ya matilah. Dus hij die tijger, oma was aan het leren, weet je. Wij moeten toch thuiswerk doen. Nou, met atlas, weet je, en zo. Dus ik zat al bij het raam zo, dat ik te leren. En toen zo opeens zie ik 2 lichtjes daar. Ik zeg, Glinstering. je glinsteren, 2 lichtjes, weet je. Oh, dat is een tijger. Een Sumateraanse tijger, toch? Want achter ons is een bos, weet je, Roy. Dus, en toen zei ik, pa, er is een tijger beneden. Toen zei mijn vader, blijf zitten, niet weglopen. Heeft hij gewoon zijn geweer genomen. Hij heeft mij van het raam getrokken en heeft op die tijger, precies hier. Sesudah itu, macan itu udah mati, kita makan dagingnya. Kulitnya dijemur, dibikin karpet. Tapijt, ja. Tapet. En waar was het, oma, in Maleis? Waar was het? Hah? Waar was Sawalunto. het? Sawalunto. Jadi waktu itu kami masih tinggal di Sawalunto karena bapak saya itu kerja di Ombilin, adalah insinyur Kirskam. Dia kerja di Batubara Ombilin. Ini adalah keluarga daripada anak perempuan saya yang telah meninggal. Ini adalah anaknya, Roy. Dan sebelah kanan ini adalah istrinya Roy. Yang anak kecil berdua ini adalah buyut aku. Anak dari Roy sama Esther. Esther. Esther adalah orang Italië. Italy. Italië. Kalau Roy ini campuran gado-gado Indo. Kayak kita dulu juga gado-gado Indo. Niet vergeten te subscriben, maar subscriben kunt u gewoon in het Engels. Engels. Subscriben. Kun je Oh. dat zeggen, subscriben? Ja, even. Een duimpje Subscriber. geven. Subscribe. Subscriben, ja. En wij gaan duimpjes Subscriber. Scribe. Scribe. Nee, scribe, ja. Subscribe. Op zijn Indo, subscribe. Scribe. Subscribe. zeg maar. Subscribe, ja. Subscribe. Subscribe. Ja, subscribe. Mudah-mudahan kalian senang melihat acara ini dari saya dengan cucu dan buyut dan mantu cucu. subscribe. Niet vergeten te subscriben. Oh ja, subscribe. Ja, niet vergeten, oma. Niet vergeten. Hoe Je is moet dat? zeggen in Maleis niet vergeten te subscriben. Zeg eens niet vergeten. Jangan lupa Subscribe. subscribe.